إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين سوى لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. سوى لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masuk. Ya, lewat sini. Oh, depan. Yes, lewat sini. Buka-buka. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama bersama orang-orang yang hobi ngaji. Luar biasa. Setelah kita vakum ngaji COVID ya, Idil ya. Iya COVID lah, pas COVID kemarin-kemarin kita udah libur. Tapi alhamdulillah di sini anak-anak tetap ngaji. Cuman ngaji kitab Jam'ul Jawami kita baru mulai lagi setelah kemarin kita vakum. Lumayan lah. Mudah-mudahan antum gak lupa pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sama Jaki kan punya rekaman ya. Antum punya rekamannya. Iya yang dulu-dulu itu. Ya alhamdulillah ente tonton aja itu. Ngaji kitab Jam'ul Jawami. Ana nggak lagi nyeritain dan sejarah Jam'ul Jawami lagi, karena memang insya Allah ente udah maklum lah bagaimana situasi dan kondisi kitab Jam'ul Jawami. Dulu ane pernah pesan sama ente Dil ya, yang ngaji Jam'ul Jawami sedikit pun nggak masalah lah, mau 5 orang kayak 2 orang juga nggak apa-apa. Yang penting perangkatnya itu dia sudah selesai itu. Jangan nanti ente bawa orang supaya ngaji kitab Jam'ul Jawami, nah warokotnya itu belum selesai, waduh puyeng dah. Kasihan sama dianya, kasihan karena kitab Jam'ul Jawami itu kan ada istilah-istilah, ada beberapa kaidah, bukan beberapa, banyak kaidah-kaidah yang bisa diteliti dengan perangkat-perangkat yang kita sudah pegang mantep-mantep. Lalu perangkatnya apa? Perangkatnya kan nahu, sorok pasti. Ada lagi yang ada suka tuh ilmu mantiq, balago. Sebab di kitab Waraqat pun dijelasin tentang kalam hakikat kan. Nanti ada majas yang biziadah di usul fikih. Ada lagi majas bin nuqsan. Ya pokoknya berkaitan tentang itulah. Karena metodologi membaca suatu kaidah itu biasanya yang dipakai perangkat-perangkat yang sudah kita maklum. Nah kalau memang ente ngajak orang yang perangkat-perangkat itu masih remeng-remeng, atau kasihan dia lah Bil. Nanti misalkan dia kulun apa kulun, kuliyun apa kuliyun, bingung dan yang ngerti ini.
Nah maka jam'ul jawami ini kalau memang ente mau hadirin dengan teman-teman yang sudah memahami usul fikih standar, maksudnya mabadinya waropot gitu, dia pernah ngaji idohul mubham lah, mantik, wah jangan samsiah lah, mantik idohul mubham dulu. Insya Allah nanti bisa membantu lah, membantu memahami, mencerna apa yang disajikan sama jam'ul jawab. Karena kan di Sarah Banani itu kan komentar dari ulama-ulama itu, komentarnya dari kitab Jam'ul Jawami adalah gini ya, bahwa kaidah ini mempermudah untuk pemula. Padahal kitab sulit banget ya, padahal kitab udah dianggap sulit itu sama dunia internasional. Kitab Jam'ul Jawami di Nahdlatul Ulama juga biasanya mereka pakai rujukannya kitab Jam'ul Jawami. Masya Allah, luar biasa begitu. Yang dengan catatan perangkat-perangkatnya ini sudah diselesaikan paling enggak, pengantarnya gitu, pengantar perangkat kitab usul fikih. Sebab kenapa orang yang dia ahli dalam usuli, orang-orang yang ahli dalam usuli itu diantaranya dia bisa menyelamatkan dirinya untuk tidak berkaidah yang salah. Ngomong hati-hati, takut kaidahnya salah. Ceramah hati-hati, takut nanti isi ceramahnya ada kaidah yang salah. Sebab kalau kaidah salah, nanti dalam prakteknya pun bisa jadi pasti salah. Ada kan orang-orang yang dia beranggapan bahwa hukum itu mudah diomongin, langsung dijustifikasi, misalkan ini mah tahlil bid'ah, terus ziarah kubur haram, apalagi tuh tawasul bid'ah. Ini yang gini-gini dalam usul fikih nggak main bro, nggak main dia. Orang-orang usuli dia memakai metodologi yang semuanya itu diteliti dan baru diputuskan secara hukumnya gitu. Karena di dalam kaidah di Jam'ul Jawami kan dia punya kalau dibikin tabel itu ada dua, usul fikih dan usuluddin, dua. Ini yang dibahas diantaranya dua ini nih, dua poin ini dalam beragama. Jadi nggak mungkin kalau orang-orang yang belajar usul fikih itu bilang bahwa tahlil itu haram, bid'ah, nggak mungkin itu. Bisa keciri orang yang dia nggak tahu ahli usul fikih, jika ngomong begitu berarti ini orang tahu usul fikih tapi nggak dipakai, mungkin ya hijab, tertutup lah untuk menyatakan kebenaran dalam keilmuan. Ya sudahlah, yang penting antum mau ngaji aja. Dengan ngaji dan punya wawasan itu, insya Allah nanti bisa membeda-bedakan dengan ilmu ya, bukan dengan nafsu. Oke, kita mulai ya. Halaman berapa nih? Enggak nanda ini, kaidah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi anwarihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qaidatu, adapun qaidah tuh
Sampai di sini ya kan ya? Ini ada tandanya nih. Wal qaidatu, adapun qaidah, tulis di atasnya mim mubtada. Ente kita dicoret-coret aja, nggak dipakai rumusnya, susah dibaca ntar. Wal qaidatu, adapun qaidah, kita manain pakai cara-cara kampus aja ya. Iya, di surah maknanya. Wal qaidatu, adapun qaidah. Apa sih yang disebut qaidah? Apa sih definisi qaidah? Apa sih isi qaidah? Begitulah. Udah dengar qaidah ya? Sebelum masuk pada definisi qaidah, ada tuh qaidah, qawaidul lughat arabiyah. Qawaid lughah al-arabiyah, nahu sorok qaidah. Ada qaidah itu ada tulis kaligrafi. Kaligrafi itu ada tulis. Ada kan nasakh, ada rik'ah, ada lagi diwani, ada lagi sulus. Ada juga kaidahnya di dalam nulis kaligrafi. Ini kalau kita nulis kaligrafi, misalkan pakai teknik atau cara tulisannya khat sulus misalkan, titiknya alif itu berapa, pakai pulpen tuh. Oh, titiknya 7, 1, 2, 3, 4, 5, baru ditarik tuh alifnya. Akhirnya kita bilang, begitu lihat tulisan orang di masjid, ada yang bikin kaligrafi, yang tahu kaidah bahasa, kaidah nulis, dia langsung ngomong, oh ini ada nih kaidahnya. Tapi kalau nggak ada kaidahnya pasti nih, ini tulisan nggak ada kaidahnya sama sekali. Nah ternyata kaidah dipakai dalam disiplin-disiplin ilmu yang lain. Jangankan bicara ilmu lah, jangankan itu udah pastilah ada kaidah. Ente berangkat bawa motor kan, kagak punya SIM, begitu jalan pinggir ada polisi kan, diberhentiin ente kan, diberhentiin. Ditanya, oke, ente pakai helm, ditanya nih, SNK, kasih. Polisi nanya lagi kan, SIM mana SIM? Waduh pak, nggak ada pak. Udah, mir, nggak punya SIM? Iya pak, pokoknya mau nggak ke bawah kek, mau nggak ada kek, nanti ditilang langsung. Kenapa ditilang? Karena ada kaidah dalam lalu lintas. Di antaranya, kalau bawa motor, bawa mobil, wajib pakai SIM. Kan gitu ya. Berarti SIM ini perangkat daripada kaidah gitulah kira-kira. Itu di dalam urusan lalu lintas ya. Nah ini kaidah dalam jam'ul jawami. Apa sih dalamnya? Karena sekali kita salah dalam mengartikan kaidah atau dalam praktek hidupnya, dalam praktek hidup kita salah, resikonya ada bro, resikonya ada. Salah menempatkan atau memaknai kaidah, atau orang yang dia tidak memakai metodologi kaidah tersebut. Misalkan gini, ada hadis Rasul, la yakhluwannar rajulu bim ru'atin. Nggak boleh yang namanya laki, rajul itu maksudnya laki-laki dewasa ya, nggak boleh laki-laki dewasa berdua-duaan dengan perempuan. Nah ini kaidah nih. Kalau memang ini kaidah, antum kudu hormat, mematuhi maksudnya. Tidak boleh seorang dewasa berduaan dengan seorang perempuan. Misalkan Fadil, dia pengen mematuhi kaidah.
Ini udah jadi kiai dia, udah jadi kiai, hafid Quran dulu. Dipanggil santriwati, santri perempuan dipanggil. Ayo sini yang mau murojaah. Murojaahnya dipanggil satu ke dalam kamar. Murojaahnya dipanggil ke dalam kamar. Dia doang berduaan. Kiainya atau ustadznya berdua dengan santriwati. Kira-kira kaidahnya bener apa nggak sah? Kira-kira dah. Kira-kira bener apa enggak tuh kaidah? Kalau mau murojaah dengan teknik seperti itu, bahaya bro. Hati-hati. Sekalipun memang itu baik ya, tapi kalau memang metodologi kaidahnya nggak dipakai, bahaya tuh. Kan kejadian tuh ada seorang ya medsos. Ini ustaz diaduin sama istrinya gara-gara pelecehan. Begitu diaduin sama istrinya, terus ditangkap polisi. Tuduhannya pelecehan seksual. Nah kronologinya itu kalau lagi ngaji dipanggil tuh santrinya masuk ke dalam. Alasannya sih murojaah lah. Ditanya sampai di mana pelajarannya. Tapi nanyanya berdua di dalam kamar atau di dalam ruangan yang dia cuma berdua doang. Waduh, salah. Akan menimbulkan resiko daripada kaidah yang tidak dipakai. Ya, dituduhlah macam-macam, sekalipun itu baik ya, Nah, supaya selamat dalam kaidah, belum masuk di Jamul Jawami. Sebelum masuk Jamul Jawami ada kaidah lagi. Emang enaknya gimana sih? Oke, pakai kaidah. Fadil udah jadi kiai. Ustadz di kampung. Ingat nih Dil, hati-hati nih. Ada ibu-ibu mau nanya soal head. Bagus ya, nanya Vicky, Pak Ustadz ini saya gimana head? Saya istihadoh apa head misalkan nanya. Kebetulan di rumahnya Fadil ini istrinya lagi keluar. Anaknya lagi nggak ada. Di majlis cuman dia doang sendiri. Fadil doang. Karena nggak pakai kaidah, mungkin lupa sama kaidah, akhirnya dia bilang gini, Bu, ayo ke rumah aja, biar enak ngobrolnya, biar nanti lebih khusyuk lah, lebih apa, ngobrol dia di majelis kayak gini, berdua-duaan doang. Kira-kira salah kagak dia? Kalau menurut Ani mah salah itu, karena kaidahnya la yakhluwannar rajulu bimro'atin. Jangan coba-coba ente dua-duaan sama perempuan yang bukan muhrimnya, sekalipun itu baik. Supaya selamat dari kaidah, selamat dari resiko yang kita langgar dengan tadi tuh kaidah, ente ngobrolnya kalau bisa di warung loh. Bu, kalau mau ngobrol di sini aja. Lah Pak Ustadz, masa ngobrol di sini? Iya Bu, istri saya kagak ada, anak nggak ada, sepi di rumah. Bilang begitu aja dia. Ngobrol tuh nanya masalah istihadoh di warung. Orang pada ngeliatin ente aja, ini Ustadz gimana sih ngobrolin kayak gituan di sini? Atuh bagus dia. Dengan begitu ente selamat dari kaidah yang Rasul katakan tadi kan. Biarin aja orang pada tahu. Oh, Ustadz ngomong di warung. Nah, banyak orang yang tahu itu sama aja menyelamatkan ente dari kaidah tadi. Begitu deh. Jangan mentang-mentang begitu ngobrolin masalah fikih ke dalam rumah, nggak ada siapa-siapa, bini nggak ada, anak kagak ada. Aduh, berat. Hati-hati. Maka munculnya ulama-ulama usuli sebenarnya dalam praktek kehidupan kita itu dipermudah. Di dalam memaknai hidup itu memakai kaidah, insya Allah kita enak-enak, santai-santai aja.
nggak langsung bilang haram, nggak langsung bilang ini nggak boleh lah, bid'ah lah segala macam. Nggak kenal usul fikih ini. Wal qaidatu, adapun qaidah. Apa sih qaidah? Qadiyatun kulliyatun. Qadiyah kulliyah. Tuh, benar kan? Qadiyatun kulliyatun yata'arrafu minha ahkamu juz'iyyatiha. Qaidah adalah persoalan yang bersifat universal. Nah, kulliyah maksudnya hal yang bersifat universal. Qadiyah kulliyah. Yata'arrafu minha, yang dapat diketahui minha dari qadiyah tadi. Apa sih yang dapat diketahui? Ahkamu juz'iyyatiha. Hukum-hukum juz-juznya qadiyah. Ini baru nih jam'ul jawab. Yang disebut qaidah adalah persoalan yang universal, umum ya, universal. Yang dengan persoalan tersebut, qadiyah kulliyah, maka kita ketahui, dapat diketahui hukum-hukum juz-juznya. Kan aneh bilang juga apa? Ini mainnya ke ilmu mantik ya. Jadi kaidah itu adalah hal yang bersifat universal. Dengan qadiyah tadi yang universal, kita tahu hukum juz-juznya. Sebab begini, kalau dalam ilmu mantik kan ada kullun, ada kulliyun. Nah, ini kulliyah berarti kan ya. Ada kullun, ada kulliyun. Kullun itu punya afrod, ya kan? Kullun punya afrod. Kulliyun, catat nih. Kullun itu punya afrod. Kulliyun punya juz'i. Nah, ini makanya nih, wah, masya Allah. Kita dulu kan belajar sanawiyah kan, kullu insanin, kullu insanin, kullu insanin, macam-macam tuh sampai hayawanun natik. Nah, ini ada kullun nih. Kalau di ilmu paham itu kullun, kulliyun, wah, otak masya Allah dah. Kudu ngapal itu kullun. Nah, ada kullun, ada kulliyun. Kalau kullun itu punya afrod, ya. Kulliyun itu punya juz'i. Nah, sekarang untuk mau pengen tahu makna kullun dan kulliyun dalam sebuah dalil atau sebuah ayat Al-Quran lah, atau hadis lah, yang lebih mudah misalkan begini. Apa bedanya di ayat Al-Quran? Qul huwallahu ahad, ya, qul huwallahu ahad, sama wa ilahukum ilahu wahid. Apa bedanya ahad dengan wahid? Ayo, apa bedanya ahad dengan wahid? Ini kalau nggak dibedah secara usul fikih, masya Allah, rembang-rembang dah. Di sini nih letaknya, bagaimana orang tuh langsung menciptakan narasi-narasi yang nggak beres tuh. Bid'ah lah, kullu bid'atin dolalatun. Ini nih promonya nih, nggak tahu qaidahnya nih. Apa bedanya ahad dengan wahid? Mereka bilang misalkan yang dia nggak belajar usul fikih atau nggak belajar ilmu mantik lah ya, nggak belajar ilmu balaghah, ahad ya satu, wahid ya satu.
Ahad, Allahu Ahad, Allah Maha Esa, Allahu Wahidnya Maha Esa. Itu secara gramatika bahasa kok, bro. Secara gramatika bahasa Indonesia, Allah Wahid, Allah Ahad ya sama aja maknanya. Tapi kalau ditelusuri dengan metodologi pencernaan dan pakai otak, yang di sini ada perangkatnya, usul fikih, mantik, nahu, luar biasa, luar biasa, bro. Nah sekarang kita bedah nih, bedanya Allahu Wahid dengan Allahu Ahad. Kalau Allahu Ahad, Allah lam yakun kullan lahu ajza'un. Nah gitu kalau misalkan Allahu Ahad. Allahu lam yakun kullan lahu ajza'un. Kalau Allahu Wahid, Allahu lam yakun kulliyan lahu juz'iyan. Maknanya apa? Allah itu bukan barang kulun, bukan mantik ya. Allah bukan barang kulun. Kalau Allah kulun berarti otomatis Allah punya ajza kan? Ya punya juz lah. Kalau wahid, Allah bukan barang kuliah, otomatis Allah Allah nggak punya juz-juznya. Maksudnya apa sih? Selain Allah nih, kita nih, selain Allah, alam semesta ini hampir semuanya tanpa terkecuali itu barang kulun. Selain Allah, maka tersusun dari juz-juz, atom, partikel, gitu tuh. Barang yang sekecil apapun itu terdiri daripada juz-juznya. Allah enggak, karena Allah bukan barang kulun. Nah, kalau misalkan ajza yang gimana? Allah lam yakun kullan lahu ajza'un. Ajza yang begini contohnya. Ada jangan si Padil mulu, Zaid lah. Zaid ini adalah kulun. Ingat ya, Zaid ini adalah kulun. Maka si Z ini punya ajza. Kalau dia kulun, maka dia punya ajza. Apa sih ajza? Gampang bro. Dia punya pala, tangan. Nah ajza tuh itu tuh, tangan, kaki yang gede-gede, mata. Nah itu ajza. Setiap yang kulun berarti punya ajza. Allah bukan barang kulun. Allah bukan kulun. Allah bukan kulliyun. Kalau Allah itu kulliyun, maka Allah memiliki afron. Kan tadi itu di atas tuh ada kulun, ada kulliyun. Kulun itu punya afron, kulliyun punya juz'i. Nah kalau Allah itu kulliyun, berarti Allah kan punya afron. Mustahil lah gitu. Apa sih afron? Gampang. Misalkan kalimat insan, al-insan hayawanun natik. Itu yang contoh-contoh di ilmu mantik. Kalimat insan ini berarti dia punya ini juz-juznya. Juz-juz apa sih? Personalitinya. Jadi kalau ada insan, berarti insan itu barang kulliyun. Otomatis dia punya juz-juznya. Punya aliasnya, juz itu afron. Afrod yang mana sih? Personality kalau nggak tahu. Ada si Jain, ada Muhammad, ada ya Fatimah, ada Marboah, ada Sarboah, ada Sarwiti. Nah itu juz-juznya atau afrod-afrodnya. Allah bukan barang kulliyun. Makanya
Dalil yang paling tepat sasaran adalah satu, usulul fikih dan usul din. Nah itu nih. Ini kita belajar mantik, Masya Allah. Di mantik itu yang dikejar kadang-kadang bukan lagi tekstualnya, bro. Bukan lagi dikejar masalah bacaan atau kalimat-kalimatnya. Itu kalau di warokot kan, di nahu ada bahasan kalam. Tapi kalamnya yang ada di usul fikih dengan kalam yang di nahu beda, bro. Kalau di usul fikih, kalau di nahu kan al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwal lafzul mufidul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salas. Nah, itu kalam lah. Tapi kalam menurut usul fikih beda dengan kalam ilmu nahu. Kalam ilmu nahu kan nanti dibagi menjadi dua lagi. Ada kalam yang lugawi, ada kalam hakiki. Hakiki nanti dibagi lagi tuh, ada yang namanya kalam majaz. Masya Allah. Majaz ini nanti dibagi lagi, ada majaz tentang ziyadah, majaz tentang binukson, macam-macam lagi. Maka mantik biasanya yang dikejar maknanya. Misalkan contohnya ini, Abdurrahman Wahid. Mantik nggak mengartikan itu abdun satu hamba, Rahman maha pengasih, Wahid satu. Jadi satu diartiin, satu diartiin, satu diartiin. Enggak. Mantik itu dikejar Abdurrahman Wahid. Ya Gusdur itu maksudnya gitu. Bukan 3 orang kan. Masa 3 orang Abdul, Rahman, nama Wahid. Ya kalau mantik mah ya udah, itu yang disebut murakkab menurut ilmu mantik. Masya Allah. Berarti qaidah itu adalah hal persoalan yang universal, yang dengan qadiyah kuliah tadi ya ta'arrafu minha dapat diketahui ahkamu juz'iyatiha, hukum juz-juznya. Kalau di kitab Jamul Jami Jawami contohnya nahu al-amru lil wujubi haqiqatan. Amr itu wujub, hakikatan sebenar-benarnya perintah itu adalah wajib. Nah kan di amar itu ada, di bawah naungan itu ada juz-juznya kan, ada juz-juznya ya kan. Tadi qadiyah kan, ini qaidah nih, qaidah al-amru lil wujubi hakikatan. Amr itu wajib sebenarnya, hakikatnya adalah wajib kan gitu. Nah di bawah amr itu kan banyak ya, amr ini perintah sholat ya amr juga, perintah buat infak ya amr. Tapi nanti begitu ditelusuri hukum-hukum juz-juznya qadiyah, baru kita ketemu hukum status daripada qaidah tersebut. Setelah diteliti qadiyahnya, maka dengan begini kalau kita teliti kalimat kullu bid'atin dolalatun, dia bilang bahwa tahlil itu bid'ah. Kalau salahnya dia yang bilang ziarah kubur itu haram, cukup diteliti dengan gaya kayak ini udah ketahuan tuh. Oke, tahlil ente nih yang biasa pada tahlil, bikin aja mau ente tuh juz-juznya. Jadi juz-juz yang ada di dalam tahlil itu apa? Bikinnya satu, baca Fatihah, kedua Yasin, ketiga Al-Baqarah, 4 tahlil kan, 5 subhanallahil azim, subhanallahil azim kan gitu. Terus doa, 4 makan besek. Dari juz-juz ini teliti lagi, baca Fatihah haram enggak? Oh enggak lah,
Bagus baca Fatihah. Oke, betul. Contreng. Terus baca surat Baqarah haram enggak? Boro-boro haram. Contreng. Begitu maksudnya meneliti dengan cara usul fikih. Maka ente mau cari ulama-ulama yang usuli, boleh cari ente yang beliau-beliau ini ahli usuli. Nggak mungkin itu bilang bahwa yang namanya tahlil bid'ah. No, nggak mungkin. No, karena beliau-beliau ulama-ulama meneliti dengan cara begini. Diteliti dulu ini kaidah, diteliti karena ini kaidah, maka ditelusuri qadiyahnya. Dari qadiyah ini ditelusuri hukum juznya. Diteliti dulu baru ditemukan hukum per juz-juznya. Maka hal inilah yang memang tidak bisa dicerna sama orang yang belajar agama atau yang baru hijrah. Sulit, bro. Hijrah langsung ceramah, bisa pembukaan alhamdulillahirabbil alamin. Ceramah bla 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 bla. Karena dia nggak sempet belajar gini dan nggak tahu mungkin dan nggak diajarin ilmu yang kayak begini. Ilmu usul fikih kan nggak dikasih tahu sama dia. Boro-boro belajar ilmu mantik. Boro-boro dia belajar ilmu nahu. Boro-boro dia belajar ilmu balaghah. Masya Allah. Coba kalau salahnya dia belajar waraqon, habis waraqon dia belajar kitab yang Ghayatul Usul, dia belajar Jam'ul Jawami, kayaknya sepertinya otaknya agak kebuka gitu. Iya bro, nggak bisa kita langsung bilang itu hukum haram. Nggak bisa sebelum kita teliti. Nah kalau kita teliti, kita siapa yang bisa teliti? Kan begitu. Punya ilmu apa ente bisa teliti dalil yang ada di Quran? Kita siapa? Ilmu kita nggak seberapa kan? Sedangkan ulama-ulama yang Masya Allah kayak Imam Syafi'i kemari-mari, yang beliau-beliau ini usuliyun, kita tinggal ngikut-ngikut aja, tinggal ngikut ulama. Tapi ingat, setelah menemukan jawaban, nah kayak kita menemukan sesuatu makna ibadah gitu ya. Ini misalkan ente nih, Neki, ente biasa ngelihat Mekah, Ka'bah itu kan di TV kan. Ente biasa ngelihat Ka'bah itu di TV, lagi belum puasa. Oh ini Ka'bah. Oh orang pada muter. Oh orang pada keliling. Ngelihat cuman pakai TV. Nikmat kagak? Oke, nikmat. Masih punya TV lah. Tapi beda Ki kalau seandainya itu Ka'bah ente ngelihat pakai mata kepala sendiri. Begitu ente datang di depan mata itu Ka'bah, langsung Masya Allah ini Ka'bah ya. Ya Allah, ini yang dari kecil saya lihatin ini ya Allah. Sekarang saya ada di depan Ka'bah. Oh beda Ki. Sama kita menemukan dalil, sama kita menemukan jawaban di saat keraguan kita dalam agama itu muncul. Begitu pas kita ngaji, ketemu jawaban dari ulama-ulama, enak rasanya. Oh iya ya, selama ini saya salah. Saudara saya itu bilang tahlilan itu bid'ah, saya ngikut-ngikut. Begitu tahu jawabannya, oh begini. Makanya saya khawatir sama orang yang baru belajar gini, kayak kita ngerti kulliyun, ajza, afrod, wah bingung dia. Allah bukan barang kulun misalkan. Nanti dia bilang sono-sono kan sama temennya, parah tuh kiai katanya. Kenapa? Allah dikulun-kulunin. Wah musik tuh. Tuh, akhirnya ujungnya begitu Ki. Orang ketahuan kita lagi belajar mantik. Nanti kaitannya bahwa kita
tidak pernah menafsirkan Al-Quran itu yang kira-kiranya. Misalkan yadullahu fawqa aidihim. Kali ini kaidah bro. Ente hati-hati. Kalau ditafsirin Quran dengan apa yang kita punya, Masya Allah, ente kita bukan siapa-siapa dah. Tapi kita ngikut ulama. Maka yadullah kita tidak tafsirin. Kenapa? Hati-hati. Nah, pakai kaidah ini. Allah bukan barang kullun. Kalau Allah itu kulun berarti Pak, Allah punya ajza. Siapa yang kulun? Kita. Kenapa kita disebut kulun? Karena kita punya ajza. Mana ajza? Pala, tangan, kaki. Allah bukan barang kulun, itu maksudnya bro. Lah kalau dia baru belajar tentang kulun, waduh bahaya, ntar dia cerita sama orang lain ya. Oh, kiai no katanya parah itu. Kulun, kuliyun, Allah kuliyun, aduh macam-macam. Lanjut. Nahu contohnya al-amru lil wujubi hakikatan. Terus al-ilmu sabitun lillahi. Ini contoh usul fikih sama contoh usuluddin.